Halo, kembali lagi di Learning Journal Feby. Saya Feby, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021, gelombang 4, kelompok 4, nomor absen 12. Pada materi ini, saya akan membahas tentang etika publik yang telah saya pelajari dan pahami pada pembelajaran sinkronus maupun asinkronus pada Agenda 2 Pelajaran 2. Selamat menyaksikan. Pada bahasan etika publik, saya membuat dua pokok bahasan besar yang terdiri dari kode etik dan perilaku pejabat publik, serta bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Mari kita mulai dari yang pertama dalam bahasan kode etik dan perilaku pejabat publik. Baiklah teman-teman, mari kita mulai dengan pemahaman tentang etika. Etika merupakan cabang filsafat moral yang mencoba mencari jawaban untuk mempertahankan secara rasional teori yang berlaku secara umum tentang benar dan salah atau baik dan buruk. Nah, dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, salah benar, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Terdapat 12 butir kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi. Yang kesepuluh, tidak menyalahkan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya kita masuk pada bahasan lingkup etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni yang pertama adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Dan yang ketiga adalah modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Pada bahasan selanjutnya ada dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua ada dimensi modalitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Korupsi disebabkan lemahnya integritas pejabat publik, kurangnya partisipan, dan lemahnya pengawasan. Dan yang ketiga ada dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Selanjutnya bahasan terakhir pada pokok bahasan kode etik dan
perilaku pejabat publik, yaitu perilaku pejabat publik perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni yang pertama berubah dari penguasa menjadi pelayan, kedua merubah dari wewenang menjadi peranan, dan yang terakhir menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Perubahan mindset yang juga harus dilakukan adalah perubahan sistem manajemen, mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, dan budaya kerja, dan lain-lain untuk mendukung terwujudnya good governance. Pokok bahasan selanjutnya adalah tentang bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Kode etik merupakan rumusan eksplisit tentang kaidah-kaidah atau norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai di dalam organisasi publik. Yang kedua, ada penggunaan kekuasaan. Legitimasi kebijakan setiap jenjang pemerintahan memiliki lingkup kekuasaan masing-masing yang dipegang oleh pejabatnya. Semakin tinggi dan luas kekuasaan seseorang pejabat, semakin besar juga implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, asas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum. Selanjutnya ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengaruh buruk dari adanya konflik kepentingan secara rinci dapat dijelaskan dalam berbagai bentuk perilaku. Yang pertama, aji mumpung, memanfaatkan kedudukan politis untuk kepentingan yang sempit dan sistem nepotisme. Yang kedua, menerima atau memberi suap. Berbagai bentuk transaksi suap-menyuap biasanya terlihat dengan digunakannya jabatan publik oleh seorang pemegang kekuasaan secara tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, menyalahgunakan pengaruh pribadi, memanfaatkan pengaruh untuk kepentingan karir atau bisnis yang sempit. Yang keempat, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, pemanfaatan informasi rahasia, mengacaukan kedudukan formal dengan keuntungan yang diperoleh secara informal. Dan yang terakhir, loyalitas ganda, menggunakan kedudukan dalam pemerintahan untuk investasi pribadi. Oke teman-teman, dalam konteks bentuk kode etik dan implikasi, kita masuk pada bahasan terakhir, yaitu implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu. Dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik. Tentu saja kode etik sekedar merupakan pedoman bertindak yang sifatnya eksplisit. Mengenai pelaksanaannya dalam perilaku nyata tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri. Namun karena kode etik dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk, dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik, setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Demikian pemaparan saya terkait pembahasan tentang etika publik. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya.